Dan kita tahu bahwa Pantai Indah Kapuk 1 itu seperti ruang yang diproduksi gitu. Jadi ada ruang baru yang diproduksi. Jadi istilahnya ya produksi ruang sebenarnya ini. Di mana produksi ruang ini ternyata adalah produksi ruang yang memberikan peluang pada para kelas kapitalis. Jadi para kelas kapitalis inilah yang kemudian difasilitasi untuk memproduksi ruang. Akhirnya masyarakat Banten bergerak menolak proyek strategis nasional PIK 2 dan juga proyek strategis nasional lainnya yakni BSD. Ya, karena kita tahu keduanya proyek swasta yang kemudian mendapatkan stempel proyek strategis nasional. Dan banyak sekali kejadian-kejadian setelah mendapatkan stempel itu, yakni banyak tanah rakyat yang dipaksa ya dirampas, baik dengan cara ya dibeli dengan harga murah atau bahkan digusur semena-mena. Dan perlawanan masyarakat Banten akhirnya mencapai puncaknya ketika terjadi beberapa kecelakaan yang menewaskan beberapa anak dan juga masyarakat di sekitar proyek Pantai Indah Kapuk 2. Bahkan terjadi penjarahan truk yang melakukan pelindasan ya. Dan kita juga tahu akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian setelah itu, termasuk bagaimana aktivis Said Didu yang kemudian dilaporkan ya oleh lurah ya, oleh ketua Abdesi, bahkan oleh lurah Mas Kota ke Polres Tangerang. Dan pada akhirnya kita tahu perlawanan semakin memuncak, dan yang membuat kita heran adalah DPR RI yang seolah-olah tidak bersuara. Hanya beberapa anggota DPR yang kemudian bersuara terkait proyek PSN PIK 2 ini, yakni dari fraksi Golkar memberikan penolakannya. Tapi hanya 2 anggota DPR. Namun dari 8 fraksi ya, 8 partai yang punya kursi di parlemen sampai saat ini diam terhadap status PSN PIK 2. Bahkan beberapa yang lalu di akhir 2024, kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu, ketika beberapa orang berbicara terkait status PSN PIK 2 yang akan ditinjau kembali. Misalnya Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang mengatakan ada sedikit ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PSN PIK 2, termasuk bagaimana luasan lahan yang sebenarnya masih hutan lindung dan lain sebagainya yang perlu ditinjau ulang. Namun sampai saat ini tidak ada kelanjutannya dari peninjauan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Begitu pula status PIK 2 yang sampai saat ini masih tetap sebagai PSN. Di saat yang sama, Majelis Ulama Indonesia dalam taujih ya Mukernas di bulan Desember 2024 sepakat ya untuk membatalkan proyek PSN PIK 2 karena dianggap lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Ya, kali di forum kajian strategis dan advokasi umat ya akan membahasnya bersama Agung Wisnuwardana terkait ya proyek PSN PIK 2 ya. Kenapa anggota DPR ini diam saja? Apa karena semuanya ya sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, walaupun ada PDIP yang dianggap oposisi, namun hari ini posisinya sedang terancam ya setelah sekjennya Hasto Kristianto ditetapkan sebagai 25 terkait kasus ya korupsi atau suap yang melibatkan Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada tahun 2020 yang lalu. Kita langsung saja. Assalamualaikum, Bung Agung Wisnuwardana sebagai aktivis 98, melihatnya bagaimana ya? Kenapa DPR hari ini tidak bersuara ya terkait proyek PSN PIK 2, sama juga terkait proyek-proyek PSN lainnya seperti Rempang yang juga mendapatkan penolakan yang luar biasa dari masyarakat yang di sana. Ya padahal kita tahu Pulau Rempang itu kan luasnya hampir berapa ribu hektar itu ya. Namun kemudian sebenarnya yang menjadi PSN kan cuma 200 ribu hektar atau berapa itu. Jadi dibandingkan luas Rempang yang sangat luas itu sedikit. Tapi kemudian kenapa mau menggusur semua masyarakatnya? Dan ini juga terjadi pada
PIK 2 yang dikatakan cuma 1.755 hektar, tapi yang kemudian digusur atau dibeli tanah secara paksa sampai ke wilayah hampir ke Merak ya. Ini seperti apa? Dan kenapa DPR diam saja, seperti tidak berkutik, bahkan ada isu-isu bahwa partai yang selama ini menjadi oposisi dan baru bergabung ya ke pemerintahan itu melarang anggota DPR untuk bersuara. Ada apa ini dengan posisi PSN PIK 2 ini? Apakah sebegitu penting bagi pemerintah? Apakah karena memang tadi sudah ada deal-dealan terkait Aguan sebagai ketua konsorsium investor di IKN dan juga developer 3 juta rumah di Kementerian PKP? Silakan, Bung Wisnuwardana. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tropical coastland ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang PIK 2 yang masuk dalam konteks PSN atau proyek strategis nasional, itu adalah wilayah yang masuk kategori tropical coastland yang masuk dari konteks hutan lindung. Itu sebenarnya yang kemudian menjadi diskusi cukup ramai. Tetapi diskusi ini berkembang juga tentang Pantai Indah Kapuknya sendiri gitu. Jadi Pantai Indah Kapuk 2 kita nggak bisa pisahkan dengan apa yang terjadi pada Pantai Indah Kapuk 1. Dan kita tahu bahwa Pantai Indah Kapuk 1 itu seperti ruang yang diproduksi gitu. Jadi ada ruang baru yang diproduksi. Jadi istilahnya ya produksi ruang sebenarnya ini. Di mana produksi ruang ini ternyata adalah produksi ruang yang memberikan peluang pada para kelas kapitalis. Jadi para kelas kapitalis inilah yang kemudian difasilitasi untuk memproduksi ruang. Dan namanya produksi tentu yang dikejar adalah keuntungan, kan gitu ya. Pasti keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang menjadi orientasi berpikir tentunya dibanding apa yang menjadi korbannya, yaitu penggusuran lahan ataupun kerusakan lingkungan. Pasti kalau kerusakan lingkungan karena itu wilayah pantai yang tentu akan ada ruang-ruang untuk dikeruk, ada ruang-ruang untuk direklamasi, ada ruang-ruang pinggir pantai yang seharusnya harus dijaga demikian rupa. Dan tentu ini seperti yang terjadi menimbulkan problem ketimpangan karena masyarakat nelayan yang biasanya melaut itu dekat karena proses pembangunan dan ke depan akan menjadi ruang tersendiri menyebabkan mereka harus jauh sekali untuk mendapatkan tangkapan ikan. Ini clear menurut saya di hampir semua proyek-proyek pembuatan ruang itu selalu mengorbankan rakyat yang memiliki mata pencaharian yang sangat bergantung pada alam. Nah, di samping itu juga ada isu ketimpangan dan ketidakadilan terkait dengan yang tadi Bung Khairuddin sampaikan terkait dengan ganti rugi lahan. Ini bicara PIK-nya ya, bicara PIK-nya. PIK 2 atau PIK 1. Istilahnya PIK 2 atau PIK 1 ini boleh kita kata sekali lagi adalah ruang yang diproduksi. Ruang yang diproduksi oleh para kapitalis dengan pick up oleh pemerintah. Dan tentu ketika seseorang mendapatkan produksi ruang, dia akan mendapatkan pengayoman dari pemangku kepentingan gitu. Nggak mungkin dong kalau nggak diizinkan pemerintah, truk-truk segede gaban itu memasuki ruang dan kapan waktu sampai melindas masyarakat gitu ya, dan mengganggu proses yang ada di masyarakat. Nggak mungkin mereka masuk ke sana kalau nggak diberikan ruang oleh pemangku kepentingan pemerintahan ini gitu. Dan inilah yang kemudian menimbulkan problematik gitu. Oke, itu satu sisi ya. Satu sisi yang disebut dengan PIK ini tadi. Saya bacaan saya. Sekali lagi ruang kapitalis. Karena dia ruang produksi, dia mencari keuntungan. Sehingga ketika PSN ini diambil dalam konteks tropical coastline yang 1.750 hektar itu, ya, atau sekitar berapa? 1.755, ada yang bilang 1.750 ya. Sekitar itulah intinya yang masuk PSN.
Tentu kan gini, Bung Khairuddin, sebuah kawasan hunian dan nanti kawasan pengembangan yang kemudian disambungkan dengan tropical coastline yang itu adalah hutan lindung yang akan menjadi pariwisata, tentu ini akan menambah daya tawar terhadap PIK 2. Otomatis penjualan PIK 2 akan semakin meningkat gitu. Menurut saya terlalu naif kalau mengatakan bahwa para konglo yang ada di balik PIK 2 itu ingin memperhatikan aspek lingkungan hidup demi kelestarian lingkungan. Terlalu naif lah bicara itu menurut saya. Tentu yang dikejar adalah dengan adanya tropical coastline sebagai wisata nanti, dan akan ada jalur dari PIK 2 yang bukan PSN menuju tropical coastline yang ada di kawasan PIK 2 nanti akan disambungkan. Tentu ini akan memberikan ruang yang akan meningkatkan daya tawar PIK 2 kepada konsumen gitu. Jelas ini yang diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa nantinya. Nah, oleh karena itu salah satu kritik kepada PIK 2 atau semua, dan sebenarnya ini hanya PIK 2 Om Khairuddin ya. Saya datang ke Makassar, itu ada juga namanya Pantai Losari, itu dikembangkan oleh kelompok tertentu juga gitu, konglo tertentu juga. Belum lagi yang kasus jering dulu, misalnya di mana itu? Di Bali ya, Bali. Terus sekarang ini memang hampir semua memainkan pola itu, Bung Khairuddin, di semua tempat, ya hanya PIK 2, tidak hanya PIK 1. Nah, PIK 2 ini kan agak unik, atau Rempang ya, Rempang dan PIK 2 ini unik kan karena alhamdulillahnya ada eh, apa trial by the press kan gitu ya. Atau trial by the people gitu. Ada semacam tekanan-tekanan dari people, ada tekanan-tekanan dari press, ada atau pers itu ya, mencoba untuk menaikkan isu ini sehingga PIK 2 mendapat perhatian yang luar biasa gitu. Sementara apakah di tempat lain tidak ada? Wah, banyak sekali problem-problem terkait dengan konteks seperti ini gitu. Nah, pertanyaannya kan kemudian itu selesai ya. Intinya PIK 2 dan Tropical Coastline itu naif kalau itu untuk kepentingan lingkungan hidup dan demi kepentingan rakyat. Jelas keuntungan untuk para konglo yang ada di balik itu, dan tentu bukan lingkungan. Lingkungan itu hanya gimmick, tapi sebenarnya untuk meningkatkan daya tawar. Nah, pertanyaan tadi, kenapa kok kemudian terlalu sedikit anggota DPR yang bicara, dan relatif memang hanya misalnya tadi yang di catatan saya dari Tempo ini kan yang disampaikan oleh Komisi 4 ya. Komisi 4 menarik menurut saya apa yang disampaikan Komisi 4 saudara siapa namanya tadi itu, Firman ya, Firman terkait dengan apa dari Komisi 4, dan mungkin ada satu lagi ya tadi ya, ada dua ya Bung Khairuddin ya, saya nggak terlalu paham, nggak terlalu ngerti, tapi memang sedikit sekali kalau boleh saya katakan yang mengkritisi itu, tetapi tingkat kritiknya menarik menurut saya, misalnya bicara tentang KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis, bicara tentang KLHS itu seharusnya ada di pemerintah daerah. Tapi pertanyaannya kok dulu PJ pemerintah daerah ketika didatangi oleh masyarakat ditanya tentang PIK 2 tahu nggak tahu ya, aduh ini kan aduh sangat aduh sekali ya, sangat sangat disayangkan. Dan apalagi itunya mungkin pertanyaannya KLHS-nya ada enggak gitu, pertanyaan kajian lingkungan hidup strategis, karena ini bicara tata ruang, menurut saya ada yang dilanggar partisi itu kan, bahwa titik kritis terkait dengan apa namanya PIK 2 itu kan terkait dengan tata ruang. Cuma persoalannya kan gimmick-gimmick yang sampai detik ini sepertinya tidak ada lompatan yang luar biasa ya, termasuk dari kalangan oposisi misalnya PDI Perjuangan gitu. Toh nyatanya beberapa orang yang menjadi backup dari PDI Perjuangan malah mendukung PIK 2 ini gitu. Apalagi Golkar, kita tahu Golkar misalnya, oh Joris bukan Golkar ya, DPD dia ya. DPD misalnya Joris begitu sangat sangat bersemangat untuk membackup PIK 2 misalnya dan Abdesi. Ini agak unik memang, sehingga boleh dikata hari ini tanda petik rakyat yang bergerak gitu akhirnya. Rakyat yang bergerak tentu oleh kemampuan dari sahabat-sahabat yang menaikkan isu ini,
Dan apakah ini provokator? Menurut saya enggak lah. Bagian dari edukasi kepada masyarakat dan masyarakat akhirnya sadar dan masyarakat akhirnya ikut bergerak, yaitu bagian dari konsekuensi dari edukasi kepada masyarakat dong, ya. Edukasi dari masyarakat yang akhirnya masyarakat akan berkumpul di 8 12 25 besok ya, 881 ya, 8 Januari 2025. Saya pikir itu kewajaran, sehingga karena apa? Karena DPR diam, ya rakyat bergerak gitu. Kan DPR katanya wakil rakyat kan, DPD katanya juga wakil dari rakyat gitu, dari Tangerang dan sekitarnya. Tapi nggak ada yang peduli, nggak ada yang serius gitu, malah mengerahkan buzzer-buzzer menurut saya yang apa ya, boleh saya kata terlalu tidak kontekstual gitu loh. Tidak kontekstual, yang mengkritik Said Didunya, Said Didu di framing terkait dengan bahwa dia ada kebutuhan terkait dengan tanahnya. Pertanyaan saya, kalau Said Didu punya kebutuhan akan tanahnya, apa problemnya? Kan gitu ya. Wong hak dia gitu. Wong bukan tanahnya si buzzer gitu. Hak dia dong kemudian melakukan itu. Tahu kalau kemudian Bung Said Didu mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong demi tanahnya, apa salahnya juga misalnya kan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akhirnya eh, ruang aspirasi rakyat yang harusnya ditampung oleh DPR macet. Ruang aspirasi yang harus ditangkap oleh rezim yang baru juga macet hari ini. Kita kan berharap saudara Nusron Wahid tidak omon-omon aja gitu loh. Tetapi menuntaskan soal ini. Kalau misalnya sederhananya, kalau PSN PIK 2 ini betul-betul setelah dikaji dan semuanya suara rakyat juga didengar, maka salah satu yang harus dilakukan adalah hentikan dulu proses pembangunannya. Setelah itu, apa yang mesti dilakukan? Cabut peraturan pemerintah tentang PSN-nya dulu, gitu kan? Tentang PSN PIK 2. Terus kemudian cabut lagi segala perizinan yang dikeluarkan untuk PIK 2. Itu yang harus seharusnya dilakukan ketika Pak Nusron Wahid mengatakan ada problem tata ruang terkait dengan PIK 2. Sehingga hari ini hampir saluran masyarakat kepada DPR macet, saluran masyarakat kepada pemerintah macet, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga wajar kalau masyarakat akan bergerak secara mandiri menurut saya. Dan ini menurut saya bahaya. Karena begitu banyak nanti parlemen jalanan, problem ini akan berkembang gitu. Apa problem berkembang? Ya akan jadi gerakan sosial. Kalau jadi gerakan sosial, ada gerakan sosial yang tertata nantinya, tapi ada ruang di mana gerakan sosial ini akan apa namanya liar nantinya. Dan saya punya kekhawatiran, Bung Khairuddin, ada kelompok-kelompok masyarakat yang diadu domba juga terkait dengan masalah ini akhirnya gitu. Dan akhirnya apa? Yang dirugikan masyarakat lagi gitu. Nah inilah yang menurut saya harus mendapat perhatian dari pemerintah, DPR, dan tentu saya appreciate kepada tokoh-tokoh masyarakat yang menggalang dukungan dan akan melakukan deklarasi pada tanggal 8 Januari hari Rabu besok. Gitu, Bung Ferudin. Iya, ini yang sangat luar biasa, artinya akhirnya masyarakat mulai bergerak ya. Tapi melihat tanda-tanda dari rezim Prabowo Gibran yang dengan tagline melanjutkan, apakah ada kemungkinan ya untuk kemudian membatalkan status PSN PIK 2 atau menghentikan semuanya, atau seperti apa? Karena kalau kita lihat belum ada ketegasan dari Prabowo Subianto terkait PSN yang jumlahnya sampai 233 yang ditetapkan di masa Presiden Jokowi. Ya, kemarin juga saat PIK 2 memanas, Rempang juga ikut memanas ya. Artinya kan so much going terus ya. Walaupun tadi dalam pidatonya Pak Prabowo selalu menyebut rakyat, tapi tadi akhirnya fokusnya pada sesuatu yang terlihat langsung kepada rakyat, seperti makan bergizi gratis ya, makan MBG ya, makanan bergizi, yang hari ini mulai dijalankan ya di hari pertama sekolah di semester kedua ini. Itu sudah mulai dijalankan di beberapa wilayah titik ya. Di Jakarta baru 4 kecamatan, yang lain sebagainya. Jadi artinya yang fokusnya pada itu saja. Ya bahkan kita kemarin juga mengkritik juga Pak Prabowo dalam pernyataannya ketika mengatakan kita akan terus memperluas perkebunan sawit ya. Jangan kemudian mengkritik-kritik kita ya, karena sawit juga pohon toh, apa namanya, mampu menyerap karbon dioksida dan
menghasilkan oksigen. Artinya kan apa namanya selalu mendukung program yang dijalankan oleh swasta dalam hal ini. Ini seperti apa? Apakah ada kemungkinan Pak Prabowo ini memang terus melanjutkan program PSN yang digalakkan oleh Jokowi atau nanti akan ada uh, evaluasi ya, akan dibatalkan? Ya, eh, poin dasar yang saya ingin ambil adalah kondisi ekonomi di negeri ini saat ini. Jadi kita tahu di tahun 2025 itu sebenarnya secara umum akan terjadi stagnasi ekonomi. Kemudian konsumsi masyarakat akan berkurang karena eh, kelompok kelas menengah yang menjadi pengampu konsumsi di masyarakat hari ini sudah turun banyak sekali, sekitar berapa persen, cukup besar sekali yang turun menjadi kelompok bawah gitu ya, atau mungkin upper low ya. Upper low itu istilahnya low yang bagian atas tapi sudah tidak kelas menengah lagi. Tentu ini akan mempengaruhi konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Sementara Pak Prabowo ini kan ingin pertumbuhan ekonomi kita 8% tuh, ya kan? Yang sebenarnya ini banyak dikritik oleh banyak pihak, ya. Dikritik oleh banyak pihak yang terlalu muluk-muluk, terlalu besar gitu ya. Prediksi banyak pihak kan ya mentok tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sekitar 5% atau di bawah itu. Bahkan prediksi global saja, Bung Khairuddin, pertumbuhan global itu hanya mentok di angka 3% lebih dikit. Nah, itu sudah berat sekali. Tapi Pak Prabowo ingin 8%. Pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi ini muncul dari mana? Ini saya bicara situ dulu, mantu baru masuk PSN ya. Dari mana pertumbuhan ekonomi ini akan dibentuk? Satu dari konsumsi, dua dari ekspor impor, ya. Eh, yang ketiga dari investasi. Dari konsumsi jelas stuck, bahkan menurun. Otomatis nggak akan dijadikan sebagai garda terdepan atau penyangga kuat dari pertumbuhan ekonomi 8% itu. Yang kedua, ekspor impor ini juga stuck kemungkinan besar. Kenapa stuck? Karena ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, sehingga ruang perputaran ekonomi di level dunia pun akan terhambat, sehingga ekspor impor pun tidak akan membesar. Oleh karena itu satu-satunya cara buat Pak Prabowo, dan ini sudah diomongin oleh BKPM ya, Pak siapa namanya, Rosani ya, yang menyampaikan bahwa kemudian Bu Mari Pangestu misalnya itu berulang kali bahwa penyangga tercapainya 8% itu adalah investasi, tidak ada yang lain gitu. Termasuk kemarin ada pembahasan yang cukup rinci di salah satu media dengan deep apa namanya, deep analisis ya, analisis yang sangat mendalam. Saya lihat satu-satunya cara untuk bisa mendongkrak 8% ya nggak ada lagi investasi, kecuali investasi. Nah, kalau bicara itu, menurut saya Pak Prabowo akan hanya omon-omon terhadap PSN ini. Ya, hanya omon-omon terhadap PSN. Kenapa? PSN itu salah satu cara untuk menambah investasi, ya kan? Menambah investasi. Sehingga apa yang disampaikan Bung Koirudin tadi soal sawit pun dibiarkan akan tetap berjalan karena itu bagian dari investasi. Dan hilirisasi yang digembar-gemborkan Pak Prabowo itu akan terus dilanjutkan karena itu adalah garda terdepan untuk menggalang investasi. Jadi otomatis saya membaca pola-pola seperti PSN ini, Pak Aguan akan menjadi kekuatan. Toh kalau misalnya ya, kalau ini ya, kalau misalnya saja untuk kepentingan citra Pak Prabowo berani untuk melawan PIK 2 misalnya ya, anggap saja. Saya memandang kemungkinan eh, akan ada pemain lain yang akan disiapkan untuk menggantikan posisi Aguan. Menurut saya ya, menurut saya. Karena PIK 2 ini adalah satu semangat yang nggak bisa dipisahkan menurut saya dengan Giant Seawall. Dan sekarang kalau ke Gresik itu juga udah mulai dibangun. Saya lupa proyek di sana di Jawa Timur udah mulai digagas juga untuk melakukan reklamasi juga di pantai maupun di penambahan apa namanya, tanah di pantai maupun bikin pulau baru. Dan ini adalah bagian dari apa yang kemarin saya berulang kali mengatakan Giant Seawall. Dan Giant Seawall itu adalah
cita-cita besar dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan boleh saya kata tangan kanan terkait dengan uang, terkait dengan investasi dari Pak Prabowo, itu menjadi kekuatan tersendiri. Sehingga otomatis PIK 2 atau sejenis PIK 2 akan berlanjut, Om. Cuman persoalannya apakah akan ganti pemain atau tidak, ya tergantung deal-deal politik dan ramainya pertempuran di atas permukaan ini. Oleh karena itu saya mendorong kepada teman-teman yang kritis, mungkin kita tidak sekedar bicara tentang soal aguannya ya, tapi kita harus menaik pada konteks sistem yang berlangsung di negeri ini, karena sistem inilah yang akhirnya mengkerangkeng Pak Prabowo dengan segala cara gitu. Siapapun dia, termasuk menurut saya akan mengkerangkeng siapapun yang mungkin dianggap paling bersih di negeri ini ketika sistemnya masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi atau GDP tadi itu yang sangat lupa pemerataan, tidak bermain dengan kemandirian, tidak bermain dengan kedaulatan, ya pasti yang diagung-agungkan adalah growth domestic bruto atau GDP, terus kemudian pendapatan domestik bruto tadi itu, yang akhirnya dikejar ya saat ini yang paling logis investasi. Dan kalau ditanya apakah peluang orang masuk investasi ke Indonesia besar? Besar kemungkinan. Kalau ya reformasi atau transformasi struktural dilanjutkan. Transformasi struktural misalnya Pak Prabowo terkait misalnya sekarang lagi ontran-ontran Hasto, ontran-ontran korupsi ya. Dia tegas pada koruptor. Dia tegas pada perizinan-perizinan. Saya pikir itu akan menarik seperti di Vietnam. Termasuk Pak Prabowo berani untuk memangkas kabinet misalnya. Ya, kemungkinan investasi akan banyak masuk di negeri ini gitu. Berpeluang menurut saya ya. Tapi kembali tadi saya katakan, apakah itu akan membawa kemaslahatan untuk rakyat? Oh, jauh sekali, jauh panggang dari api. Kalau kita kembali pada Undang-Undang Omnibus Law, maka jelas sekali pasti yang akan dirusak lingkungan, yang akan diuntungkan adalah Konglo, sementara rakyat juga akan semakin terpinggirkan dan mereka akan masuk ke ruang-ruang yang seharusnya mereka punya ruang hidup yang layak, mereka akan terpinggirkan di ruang-ruang hidup yang lain. Itu yang bakal terjadi. Sehingga kalau pertanyaan Bung Khairuddin saya simpulkan dengan jawaban saya adalah saya tidak terlalu yakin Pak Prabowo akan mengubah pola yang telah berlangsung selama ini. Walau mungkin secara gimmick-gimmick akan terjadi. Mungkin ya, seperti gimmick dulunya bansos, sekarang jadi makan bergizi gratis misalnya, atau makan siang bergizi, atau apalah lupa namanya itu ya. Mungkin seperti itu, gimmick-gimmick yang mungkin agak berubah gitu ya, bisa jadi. Atau mungkin program-program quick win yang akan lebih banyak, bisa jadi. Tetapi akan besar-besaran untuk memainkan fungsi-fungsi investasi. Dan itu tentu membangun Indonesia tidak berdaulat secara ekonomi maupun secara politik. Begitu, Bu. Ya, baik. Kalau kita melihat artinya sejauh apa ya Pak Prabowo ini bertindak, tapi ketika sistemnya masih sama, ya akhirnya dikerangkeng juga ya intinya ya. Mungkin sebagai closing statement, sistem seperti apa yang bisa kemudian membangun tanpa mengandalkan mungkin pihak swasta, atau kemudian benar-benar mandiri dan tidak kemudian bergantung pada investasi asing ataupun pihak swasta, baik asing maupun dalam negeri. Kalau kita lihat semua program yang dilakukan oleh pemerintah hari ini semuanya diserahkan kepada swasta, ya bahkan meminta swasta asing untuk berinvestasi, misalkan dari IKN, ya IKN yang sampai saat ini semuanya pure ya APBN, ternyata investasi swasta dalam negeri itu pun karena dipaksa ya, itu kan pengakuan dari Aguan ketika ketika berbicara dengan Tempo ya untuk menyelamatkan wajah Presiden. Artinya kan investasi masih dalam negeri dari konsorsium Sembilan Naga ya, seperti itu. Jadi sistem seperti apa yang bisa kemudian menghilangkan itu semua dan menciptakan kemandirian, sekaligus closing statement. Silakan Bung Agung Wisnuwardana. Oke, hal pokok yang menjadi penting untuk kita baca yang pertama, hari ini kita di negeri ini maupun negeri-negeri yang lain betul-betul berkutat dengan apa yang disebut dengan investasi tadi. Dan bicara tentang investasi itu akhirnya kenapa kok semua orang khawatir banget dengan situasi yang sekarang? Karena miskinnya likuiditas namanya.
miskinnya uang cash gitu ya, uang yang masuk. Dan uang itu yang dimaksudkan, uang itu apa? Dolar, dolar Amerika Serikat. Dan sekarang ini yang menyebabkan eh, deg-degan luar biasa di banyak negara ketika dolar tidak ada di negaranya, ketika dolar lari dari negaranya, sehingga jumlah dolar semakin sedikit. Kita itu berhadapan dengan problem besar, yaitu setiap perdagangan, mau impor, mau ekspor, semua itu harus pakai dolar. 90% lebih perdagangan dunia itu pakai dolar. Sehingga kalau orang miskin dolar, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang pernah terjadi di Lebanon beberapa waktu yang lalu, atau seperti yang pernah terjadi pada Indonesia di tahun 98 ketika diras dolar itu. Dan ini yang mengkhawatirkan di kondisi global nanti itu. Dan itu juga mengkhawatirkan Amerika. Kenapa? Karena sampai detik ini kan bagaimana mengurangi inflasi Amerika, dolar suruh balik pulang kampung, nggak pulang-pulang gitu. Sementara untuk mencetak uang baru kan deg-degan itu. Nah, hari ini yang bikin deg-degan semua orang itu, termasuk di negeri ini, itu tidak adanya dolar yang cair di negeri ini nantinya. Dan itulah yang kenapa investasi dikejar betul supaya dolar-dolar masuk ke negeri ini. Itu yang diharapkan kan gitu nanti. Termasuk tentunya foreign direct investment ya, investasi dari langsung dari asing yang masuk ke negeri ini, karena itu yang sangat diharapkan dolar masuk ke negeri ini. Artinya apa? Problem pertama yang terjadi pada negeri ini adalah sangat bergantungnya pada dolar Amerika Serikat. Nah, dolar Amerika Serikat yang menggantung semua pihak hari ini sehingga problem itu terjadi. Oleh karena itu, hal yang harus dirubah sangat penting sekali adalah sistem moneter di negeri ini, terutama terkait dengan mata uang. Dan mata uang harus dirubah betul dengan mata uang yang punya nilai intrinsik. Nah, kalau dalam pandangan Islam itu yang disebut dengan dinar dan dirham. Karena dengan dinar dan dirham kita nggak akan tertelikung oleh mata uang dolar Amerika Serikat. Kita bisa bertahan dengan negeri kita dan kita mampu untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, negeri ini harus mendudukkan pada kedudukan yang clear. Kenapa hari ini terjadi dengan pola sekarang? Karena pendekatan yang dipakai namanya kapitalisme. Kapitalisme itu menyerahkan pada swasta all in, pada konteks individu all in, dalam semua good and service. Semua good and service adalah milik swasta. Terserah, Anda silakan bersaing sempurna untuk mendapatkan persaingan yang maksimal, sehingga nanti akan mendapatkan efisiensi. Itu yang dalam pikiran orang-orang kapitalis kan begitu, good and service. Sehingga hari ini kesehatan pun dibebaskan pertempuran di tempat itu untuk bersaing para pemegang modal, terus kemudian pendidikan, termasuk juga sekarang yang terjadi pada pantai-pantai ini. Nah, kenapa ini terjadi? Karena dalam pemahaman kapitalis, pertumbuhan itu akan terjadi kalau diserahkan pada swasta. Pada swasta. Nah, ini problem yang luar biasa. Nah, problem luar biasa. Oleh karena itu, ada sistem lain yang sebenarnya layak untuk kita lihat, yaitu apa? Pengaturan kepemilikan. Ada kepemilikan yang memang orang disilahkan bersaing sempurna di sana, tapi itu kepemilikan individu namanya. Tapi ada kepemilikan negara. Kayak misalnya kita bicara pantainya. Pantai itu milik negara, yang nanti dikelola oleh negara. Lautnya itu nanti ada yang ketiga namanya milik umum. Kepemilikan umum. Sehingga milik negara dan milik umum tentu nggak boleh dipegang oleh swasta. Oleh karena itu hari ini PIK 2, tropical coastline, itu kalau dalam pandangan Islam hak hukumnya jelas. Karena apa? Menyerahkan itu pada swasta. Karena apa yang terjadi? Yang mereka yang untung, masyarakat buntung gitu. Padahal kepemilikan umum dan kepemilikan negara ini ruang di mana betul-betul masyarakat bisa dapat distribusi yang layak. Kepemilikan umum, contoh laut tadi ya, laut itu benar-benar akan dikembalikan pada rakyat. Sementara negara nanti akan digunakan untuk operasional negara, sebagian akan ada ito'u daulah. Ito'u daulah itu semacam pemberian oleh daulah ketika ada orang-orang yang memang perlu pemberdayaan, misalnya masyarakat pesisir pantai dan sebagainya. Bisa jadi ada beberapa pantai yang diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola. Jadi negara memberikan itok kepada mereka gitu. Nah, ini sistem Islam gitu polanya. Paling enggak dengan dua itu saja, yaitu pergantian sistem moneter kita, dan yang kedua moneter dari dolar ke dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsik, kemudian kepemilikan diatur ya.
jangan semua diserahkan pada swasta. Swasta hanya boleh main di kepemilikan individu, sementara kepemilikan umum termasuk pantai, termasuk laut, apa namanya, tambang, minyak, gas yang luar biasa loh. Luar biasa menurut saya. Sekarang negara ini bingung dengan PPN 12%, bolak-balik kodeng untuk dapatkan 80 triliun. Padahal batu bara ketika ramai terjadi apa namanya eh, hujan deras keuntungan untuk batu bara, Masya Allah itu luar biasa keuntungannya itu betul-betul. Itu kemanakan itu? Ribuan triliun itu kan yang menikmati hanya segelintir orang misalnya. Nah ini kan sangat disayangkan. Nah ini yang akan dirubah oleh Islam yang ribuan triliun tadi milik umum yang akan diserahkan pada masyarakat. Nah ruang inilah yang harus diganti itu. Kapitalisme diganti dengan Islam. Nah inilah yang menurut saya harus disegerakan dan harus kita kampanyekan. Oleh karena itu kepada tokoh-tokoh masyarakat yang besok mau berkumpul hari Rabu itu, saya mendorong jangan sekedar gebuki aguannya, jangan sekedar gebukin apa namanya pick 2-nya karena sebenarnya pick 2 itu banyak di semua tempat. Gebuki semuanya, tapi jangan lupa selesaikan dengan solusi Islam. Karena kalau nggak ada solusi Islam, ya sama saja kita hanya bermain-main pada kritik fakta, sementara kita tidak memberikan solusi yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Saya pikir itu yang sangat penting, sistem baru yang layak untuk kita ambil adalah Islam. Itu kira-kira, Bung Khairuddin. Iya, baik. Terima kasih atas closing statement-nya. Dan Sama-sama. memang apa namanya, jika kita tidak segera ya berubah kepada sistem yang lebih baik ya, pastinya peristiwa seperti akan terus berlanjut ya. Kita melihat saja kasus Rempang yang terus berjalan, so much going, walaupun banyak kritikan dan penolakan. Begitu pula PSN-PSN yang lain yang pasti ada konflik agraria dan konflik di masyarakat di sana. Cuma hanya segelintir yang kemudian terangkat oleh media atau kemudian menjadi perhatian oleh masyarakat. Mungkin kasus PIK 2 karena posisinya berada di Pulau Jawa dan media banyak yang melakukan pemberitaan. Tapi PSN-PSN yang lain hanya media-media lokal daerah setempat yang ataupun di status-status sosial masyarakat yang mengangkatnya, tidak kemudian menjadi perhatian publik. Demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Den ya. Makasih. Oke.